Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kali ini saya ingin menceritakan suatu mimpi yang saya terima pada 1 minggu yang lalu, di mana mimpi itu boleh mengingatkan dan menegur menasihati saya kembali akan dosa-dosa saya di dalam manusia saya yang lama, yaitu sebelum saya bertobat. Namun sebelum lebih dalam lagi dalam bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang rohnya berdiam dalam diri, Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselen, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, dan perempuan Wahyu 12, yaitu Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu, demikianlah cerita mimpi saya. Walaupun sebetulnya saya tidak lagi mengingat dengan detail akan alur ceritanya, namun demikianlah intinya, dimana dalam mimpi itu saya seperti sedang bermain dengan beberapa anak laki-laki. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita dewasa, dan ia seperti sedang memarahi salah satu daripada anak laki-laki yang sedang bermain dengan saya pada saat itu. Dan saya menyimpulkan atau mengartikan bahwa wanita dewasa itu adalah kakak perempuan daripada anak laki-laki ini. Dan saya pun menghampiri wanita ini. Saya seperti menegur dan menasihatinya untuk tidak memarahi adik laki-lakinya ini. Dan pada saat itu juga nada atau aura bicara dari seorang kakak ini seperti sedih, dan dia menceritakan alasan mengapa ia memarahi adiknya. Dan kalau tidak salah juga ya, ia sembari menceritakan juga mengenai kehidupannya. Dan saya pun tiba-tiba seperti merasa iba kepada wanita dewasa ini. Dan roh saya mengucapkan suatu kalimat yang bahkan saya merasa pada saat itu ya, dalam mimpi itu bukan hanya roh saya, tapi saya merasakan perkataan yang keluar dalam mimpi itu keluar daripada lubuk hati saya yang terdalam, di mana saya mengatakan, ya saya pun sebagai kakak tidak baik. Nah, kurang lebih perkataannya demikian Bapak Ibu. Karena saya merasa perkataan itu keluar daripada hati saya pun beranjak bangun, dan disitulah batas akhir daripada mimpi saya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, tentulah saya mengambil suatu perenungan ya, dan saya diingatkan kembali mengenai kehidupan manusia lama saya, dimana di sini saya juga ingin bercerita bahwa saya itu adalah seorang kakak ya. Saya itu 2 bersaudara. Adik saya itu adalah seorang laki-laki. Nah, manusia saya yang lama itu, saya itu menjadi seorang kakak yang penuh dengan aura kegalakan ya. Saya itu tidak ada yang namanya lemah lembut. Saya itu orangnya kasar.
baik dalam kasar perbuatan maupun kasar ucapan kepada adik saya laki-laki ini, dimana semasa kami itu beranjak ya Bapak Ibu. Dari kecil itu saya sering memukul, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berkenan ya. Bahkan jari jemari saya ini seringkali saya melontarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang tidak baik lah Bapak Ibu. Jadi segala kebun binatang itu keluar Bapak Ibu. Nah, dan saya tuh sering ya memarahi adik saya laki-laki ini dengan alasan yang tidak jelas atau tidak tertuju. Dan kalau saya jelas balik ya Bapak Ibu, amarah yang saya lontarkan kepada adik saya itu hanya perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu. Saya itu ya mempunyai sifat karakter dimana saya itu seringkali mengatur-ngatur adik saya seringkali menyuruh ia. Bahkan sekalinya saya itu marah, amarah itu bisa meledak Bapak Ibu. Nah, dimana setelah saya itu bertobat, hidup dalam manusia saya yang baru, saya menangisi Bapak Ibu. Perbuatan saya di manusia saya yang lama itu, dimana saya mengalami suatu pengoreksian juga ya bagi diri saya, dimana saya itu dulu ternyata begitu jahatnya kepada adik saya. Dan sebetulnya Bapak Ibu, adik saya itu adalah sosok yang sangat-sangat baik. Jika saya dimarahi oleh orang tua saya, dia adalah sosok pribadi yang melindungi saya. Bahkan dia akan ikut menangis di saat saya itu dimarahi ya oleh orang tua saya. Dan di samping itu, hal yang sering kali Bapak Ibu sampai pada hari ini ya, saya melihat dia adalah sosok laki-laki yang sering kali mengalah terhadap keegoisan saya. Saya itu ya dalam manusia saya yang lama itu, saya itu sungguh egois Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah egois. Saya itu merasa sayalah yang harus memiliki sesuatu barang yang besar atau barang yang mahal gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah adik saya itu mengalah gitu ya. Dia tidak pernah itu yang namanya bisa dihitung jari adik saya itu marah kepada saya, karena dia pribadi yang betul-betul menggambarkan sosok seorang adik secara yang kita ketahui ya Bapak Ibu, yaitu dimana sosok adik itu adalah seorang yang seringkali mengalah dan apapun disuruh dia tuh mau Bapak Ibu. Namun inilah Bapak Ibu mengenai kesalahan atau dosa masa lalu saya, yang padahal Bapak Ibu saat saya bertobat ya, menginjakan kaki di kehidupan manusia yang baru, saya itu meminta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus akan dosa dan kesalahan saya sebagai seorang kakak di hadapan adik saya itu. Namun saya bersyukur kalau pada 1 minggu yang lalu itu saya boleh diingatkan kembali, dan juga menjadi sebuah perlindungan khusus bagi saya pribadi dalam menjalani sebuah proses iman. Dan tentu proses iman itu tidak enak Bapak Ibu, karena saya pribadi mengalami suatu pekerjaan Rohnya yang kudus, dimana untuk kita mengalami menjadi manusia yang baru,
tentulah segala hal yang kotor dan najis itu harus dikeluarkan terlebih dahulu di dalam bejana hati saya ini, di mana segala dosa, pelanggaran, pemberontakan itu disingkapkan Bapak Ibu. Dan tentulah saya pribadi ya Bapak Ibu, saya itu mengalami suatu hal yang merasa memalukan, aib, dan terkadang di saat saya sedang membaca firman saja gitu ya, saya tuh teringat kembali akan dosa pelanggaran saya dan saya tuh merasa malu Bapak Ibu. Dan ya itulah, tapi memang rasanya itu tidak enak dan menyakitkan ya. Namun disitulah Tuhan sedang mempersiapkan tubuh, roh, dan jasmani kita ini untuk kita boleh dilayakkan. Dan di saat saya juga menyadari akan penyingkapan dosa dan pelanggaran itu, saat itu juga lah saya memohon ampun Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, senantiasa belajar menjadi seorang pelaku firman-Nya. Dan di samping itu, saya itu banyak belajar daripada pengajaran ketiga pribadi ilahi yang esa, dan juga lewat kesaksian setiap anak-anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dimana ya, saya itu setiap kali saya mendengar kesaksian daripada anak-anak Tuhan, baik itu lewat video, ibadah hari Minggu, maupun ibadah ketiga pasukan, saya itu selalu mendengarkan Bapak Ibu, dan saya merasa itu menjadi sebuah teguran, dan saya mencatatnya di dalam lubuk hati saya. Dan hingga entah hari kapan Bapak Ibu, Roh Kudus itu seperti mengingatkan kembali akan setiap catatan hati. Dan ya, itu bisa menjadi sebuah teguran, nasihat, bahkan penghiburan dan kekuatan bagi jiwa dan roh saya. Dan ya, ini saja kesaksian salah satu daripada dosa kehidupan manusia lama saya. Dan bersyukur senantiasa kalau hingga pada saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Sekalipun dalam proses iman ini saya banyak ya Bapak Ibu mengalami jatuh bangun, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Tapi disitulah Roh Kudusnya tidak pernah lelah bekerja di dalam hati saya. Amin. Demikian saja kesaksian saya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.